Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'th wan nahdah. Ashabal fadilah, hadaratil muhtaramin, sadatil ulama wal masyayikh, ashabas sa'adah, ahl baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tahirin, ashabal ma'ahid, ashabat turukis sufiyah, akhil azizil muhtaram Hadratis Syekh Kiai Haji Ali Masyhuri, Mbah Kiai Haji Ali Masyhuri, sahib ma'had progresif Bumi Sholawat, atalallahu baqa'ah dhukhran lana wal ummah, al-mukarram Rais Syuriah PBNU Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Nuh A'azzallahu bi'izzih, akramahu bikaramih, wa syarafahu bisyarafih, wa baqil masyayikh al-hadirin yang dari jauh, Profesor Dr. Gus Nadir Husain, Guru Besar Monash University, kebetulan cucu saya juga di sana dalam bimbingannya. Sadati wa sayyidati anisati ashabi wa zumala'i abna'i wa banati ayyul hudhuril karim, para pejabat pemerintah yang hadir, talabatul ulum, para santri, akramakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita hadir di sini dalam rangka dzikra wafatil marhum wal maghfurlah wali min auliyaillah Mbah Kiai Muhdhar, mbahnya Kiai Ali yang kelima, mbah yang kelima. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokah dengan menghadiri acara haul ini. Kita yakin hadirnya panjenengan semua di sini membawa faedah maslahat yang sangat besar untuk kehidupan kita semua, apalagi diisi dengan sholawatan. Masya Allah, luar biasa ini. Sholawatan merupakan wajib, kita umat Islam wajib baca sholawat. Manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang membawa nilai-nilai ilahiyah, muqaddasah, samawiyah, yaitu agama. Agama isinya dua, akidah dan syariah. Manusia bisanya jadi makhluk yang paling mulia karena kita membawa amanah dari Allah yang bersifat ilahiyah, samawiyah, muqaddasah, yaitu agama. Agama langsung dari Allah, tidak bisa ditambahin, nggak bisa dikurangin. Isinya dua, akidah dan syariah. Akidah, rukun iman yang 6 harus kita yakini. Paham betul? Kalau saya tanya, Allah ada apa tidak? Kata siapa? Kata saya. Wis tua sar mati masih kata kiai. Kata saya, keyakinan kok. Paham betul? Kalau anak kecil kata ustadz, kata guru, kata ayah dan ibunya. Kalau kita wis tua seperti saya ini, udah 72 tahun usia, entar lagi mati lah. Kok masih katanya, jare
Aku krungu kaya-kaya krungu sriwing-sriwing jarene Allah ki ono. Itu kan. Kalau katanya gitu kan tidak boleh. Kata siapa? Kata saya. Nabi Muhammad, Nabi Rasul yang diutus oleh Allah beragama Islam, percaya tidak? Kata siapa? Begitu. Ada makhluk namanya malaikat, ratusan ribu jumlahnya, tapi yang harus tahu 4: Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Percaya tidak? Kata siapa? Ada kitab suci, wahyu namanya, yang diturunkan dari Allah kepada para nabinya, yang harus tahu 4: Taurat, Zabur, Injil, Quran. Percaya tidak? Kata siapa? Awas, masih katanya, awas. Wis tuwek masih katanya, wis tuwek. Bahwa nanti ada kehidupan setelah kehidupan dunia ini, namanya kehidupan alamul akhirah. Ada surga, ada neraka, ada pahala, ada siksa. Percaya? Kata siapa? Bahwa semua terjadi di dunia ini, baik buruk, untung rugi, sugih melarat, pinter bodoh, semua tidak lepas dari koridor takdir Allah. Percaya? Kata siapa? Ini namanya akidah. Paham boten? Jadi kita manusia menjadi makhluk yang paling mulia karena kita mempunyai keimanan itu. Tanpa ada keimanan kepercayaan itu, tidak menjadi makhluk yang paling mulia. Podo karo binatang. Podo karo binatang. Bisanya kita makhluk yang paling mulia karena kita beragama, berakidah, beriman. Yang kedua, syariah. Rukun Islam yang 5 harus kita jalani, harus kita penuhi sebagai bukti bahwa kita orang beriman. Buktinya kita orang beriman, kita sholat 5 waktu, kita puasa Ramadan, kalau sugih wajib zakat, kalau mampu wajib haji. Sholat aja dulu deh, sholat 5 kali sehari semalam. Bukti bahwa kita orang berakidah, beriman. Nah kalau beriman, berakidah, percaya kepada Gusti Allah, gak sholat, ya percuma itu. Percuma. Percaya kepada Gusti Allah, percaya kepada Rasulullah, tapi orang sholat, yang gak ada artinya ngomong percaya. Paham betul? Kalau betul-betul kita percaya dengan Allah dan Rasulullah, dengan Quran, maka kita harus melakoni perintah-perintah Allah, antara lain sholat 5 waktu. Malah yang paling menarik itu rukun nomor 2 sholat itu iqamus sholah, mendirikan sholat, bukan mengamalkan sholat. Orang ngamalkan sholat, tapi apa? Mendirikan. Iqamus sholah, mendirikan sholat, bukan mengamalkan sholat. Itu kenapa itu? Kenapa itu? Karena yang dikehendaki oleh Allah, masyarakat Sidoarjo, Jawa Timur, semuanya sholat. Suami sholat, istri gak sholat, belum iqamus sholat. Suami sholat, istri sholat, anak orang sholat, belum iqamus sholat. Suami sholat, istri sholat, anak sholat, mantu orang sholat, belum iqamus sholat. Paham boten? RT sholat, RW sholat, camat, lurah orang sholat, belum iqamus sholat. Camat sholat, bupati orang sholat, belum iqamus sholat. Bupati sholat, gubernur orang sholat, belum iqamus sholat. Gubernur sholat, presiden orang sholat, belum iqamus sholat. Paham boten? Maka bahasanya di Quran yuqimunas sholah, aqamus sholah, aqimis sholah, enggak i'malus sholah, amalkan sholat gue, bukan. Tapi apa? Iqamus, bukan amalus. Baru rukun Islam yang
Yang kedua sholat itu. Betapa kita umat Islam kalau benar-benar mempunyai akidah rukun iman yang 6, maka Islam, syariat Islam harus diamalkan, terutama sholat harus didirikan, dibangun. Sholat itu dibangun, bukan hanya diamalkan, dibangun. Oleh karena itu amanah agama ini sangat penting sekali. Nah, pesantren adalah al-hisnul hasin, benteng yang paling kokoh mempertahankan akidah dan syariah sesuai dengan ajaran agama Islam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham boten? Tanpa pesantren, Islam di Indonesia hanya pelang saja, pelang nama. Kalau nggak ada pesantren, Islam di Indonesia hanya nama, pelang, merek. Hakikatnya yang perjuangan agama Islam, mempertahankan agama Islam, pesantren, terutama pesantren ahli sunnah wal jamaah, wabil khusus pesantren Bumi Sholawat. Masya Allah. Pesantren merupakan benteng ta'alim islami. Ilmu keislaman didalami di pesantren. Di luar pesantren sudah banyak sekali ilmu-ilmu yang tidak dikaji, udah bosan. Seperti ilmu tajwid. Di sekolah sudah malas diajarin. Anak malas belajar ilmu tajwid. Padahal ilmu tajwid di tilawatil Quran hanya di agama Islam. Monggo panjenengan tanglet teng gereja, boten menghina, boten tanglet takon. Bapak kalau baca Injil pakai idgham ikhfa enggak ya? Coba jangan tanglet teng romo pendeta lah. Panjenengan menawi maos Injil menggunakan aturan idgham, izhar, ikhfa, iqlab, qalqalah, mad lazim, mad tabi'i, mad jaiz, huruf halak, huruf mad, boten ya, enggak akan ada. Belum qiraat sab'ah. Di gereja ini kalau baca Injil ada berapa madhab qiraatnya ya? Coba tanya. Gak akan ada itu. Hanya dalam agama Islam. Di Islam pun hanya di pesantren yang masih menekankan ilmu itu. Belum lagi ilmu ushul fiqh, metode memahami Quran dan hadis. Quran sebagai bayan ilahi sangat global, harus pula dimaknai, ditafsir, diperjelas dengan hadis, namanya bayan nabawi, bayan ilahi, bayan nabawi. Quran dan hadis belum cukup, harus bayan akli, akal harus dipakai. Ya, Quran saja nggak cukup, harus hadis. Quran hadis saja nggak cukup, harus akal dipakai, akal ulama, itu akal sampean. Anjir kan akal ampas kelapa lah, ampas kelopon jangan kasih akalnya ulama. Ulama harus menggunakan akalnya. Kalau akalnya ulama itu rame-rame, kolektif, menghasilkan keputusan, namanya ijma, konsensus. Arkanus sholati sab'ata asyar, rukun sholat ono 17, takbiratul ihram, niat, berdiri, maca Fatihah, ruku. Di Quran tidak ada, di hadis boten wonten. Itu hasil ijma'ul ulama. Yang enggak pakai ijma' enggak akan ngerti rukunnya sholat berapa. Dah. Kias. Akal ulama dewe-dewe, boten rame-rame, boten individual. Kalau nggak pakai kias, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Hal-hal yang terjadi sekarang yang tidak terjadi zaman dulu, ayo hukumnya gimana? Harus pakai kias. Analogi. Kias ada 9, ada berapa? Burhani, Aulawi, Mantiki, Jadali, Istiqra'i, Tamthili, Khitabi, Syi'ri, Iqna'i.
Contoh kias burhani. Fakta. Sabu-sabu hukumnya haram apa halal? Kok berani kata haram? Kok berani sampai mengatakan haram? Di Quran ada? Di Quran ada ayat Quran. Inna sabu haram. Wonten hadis wonten Rasulullah sabu haram. Ruhul Bukhari wonten ngendikane dawe Imam Syafi'i, ta Imam Malik, ta Imam Hambali, ta Imam Hanafi, sabu haram. Wonten? Gak ada. Heroin, kokain. Aku berani jenengan ngaramaken pakai kias, pakai namanya kias burhani. Hada muskirun, ini barang memabokkan, itu namanya muqaddimah sughra, premis minor. Wa kullu muskirin khamrun, setiap yang memabokkan namanya khamr, golongan masuk golongan khamr, namanya muqaddimah kubra, premis major. Wa kullu khamrin haram, sedangkan khamr itu haram, namanya qaul syarih, legal statement. Maka kesimpulannya, natijahnya fahadha haram, itu namanya natijah sadiqah, positive conclusion. Paham mulai? Kalau tanpa kias kita gak bisa ngukumin sabu-sabu. Ilmunya ulama ini, ilmunya ulama gak sembarangan. Yang kedua, kias aulawi. Nempeleng ayah ibu, boleh enggak? Di Quran enggak dilarang tuh. Yang dilarang Quran, wala taqullahuma fi wala tanharhuma. Kamu jangan bentak-bentak, jangan ngomong kasar kepada dua orang tua. Kalau gitu kita masuk rumahnya ayah ibu, gak usah ngomong, tempeleng aja. Boleh nggak itu? Kalau bentak saja tidak boleh, kalau ngomong kasar saja haram dosa, lebih-lebih nempeleng fabil aula, lebih-lebih namanya kias apa? Aulawi. Kias apa? Ini ilmunya ulama nih, ilmunya ulama pesantren nih. Di luar pesantren udah nggak pakai ilmu kayak gini. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Kamu jangan mendekati zina. Yang dilarang oleh Quran apa? Mendekati zina. Zinanya mendekati zina haram, zinanya lebih-lebih, jauh gitu Jabir. Zinanya lebih-lebih, namanya kias aulawi. Ini ilmu pesantren. Kalau dari pesantren nggak akan tahu seperti ini. Belum lagi, saya waktu di pesantren ngaji kitab kecil, namanya Ja'a Zaidun. Karena Syekh Ahmad Zaini Dahlan singarang. Mungkin ini rupanya betul-betul paham. Ya sekolah menengah lah, betul-betul paham. Zaidut tawilul abiyadu ibnu maliki fi baitihi bil amsi kana muttaqi biyadihi saifun lawahu faltawa fahadihi maqulatun asrun sawa. Zaidun utawi man Zaid iku at-tawilu wong dhuwur, al abiyadu kulite putih, Ibnu Malik anak man Malik, fi baitin jero omae bil amsi wingi kana muttaqi tetongkrong, biadi saifun tangan nyekel golok, lawahu bengkok akan sopo Zaid ing golok, faltawa moko dadi bengkok opo golok. Paham tidak? Enggak paham apa itu artinya, maksudnya saya pun paham setelah besar ini. Oh, Zaidun esensi atau will quantity, al abyad quality, Ibnu Malik relasi, fi baiti place, bil amsi time, kana muttaqi posisi, biadi saifun to have, lawahu aksi, fatawa reaksi. Ya Allah, ilmu tenanan ini. Itu dibaca di pesantren, tapi syaratnya kayaknya paham dong ya. Setiap kita akan menilai seorang, mau milih ketua cabang NU Sidoarjo,
Jangan hanya karena senang atau gak senang, jangan hanya karena anaknya kiai. Lihat siapa dia, esensi namanya. Seperti apa dia itu, kualitasnya seperti apa, kemampuannya seperti apa, quality namanya. Hubungan dengan orang lain seperti apa, mampu nggak berhubungan dengan orang lain, pihak lain. Ibnu Malik, anak Imam Malik, kapan dia, di mana dia, posisi seperti apa? Tertongkrong tadi loh, tertongkrong itu artinya posisi seperti apa Zaid ini. Kemudian dia punya kekuatan apa? Biadi saifun, tangannya kegolok, dia punya kekuatan apa? Oh, dia punya kekuatan massa yang hebat. Aksinya apa? Dengan kekuatan dia memiliki, dia punya aksi apa? Setelah punya aksi, reaksinya apa? Paham boten? Itu ketika kita akan memilih pemimpin harus betul-betul objektif dengan menggunakan dua bait ini, dua syair ini. Ini ilmunya pesantren. Paham? Nah, itu aja. Yang lebih penting lagi, amanah kita menjadi makhluk yang paling mulia karena kita menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Lamma da'allahu da'ina li ta'atihi di akramir rusli kunna akramal umami. Ketika Allah menciptakan kita menjadi umatnya Rasul yang paling mulia, umatnya Nabi Muhammad, maka kita menjadi akramul umam. Karena Allah menciptakan kita menjadi umatnya Nabi Muhammad, sedangkan Nabi Muhammad Nabi yang paling mulia, maka kita menjadi umat yang paling mulia. Walaupun irungnya pesek, Masya Allah, orang tahu wadus, tetap umat yang paling mulia. Melarat, orang berpendidikan, tapi tetap yang paling mulia. Karena apa? Karena kita umatnya Nabi yang paling mulia. Lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Karena kita menjadi umatnya akramul rusul, maka kita menjadi akramul umam. Paham? Harus kita syukuri Allah menciptakan kita menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh. Kanjeng Nabi wafat meninggalkan dua hal. Enggak apa? Dua hal. Satu, sunnahnya. Satu apa? Sunnah Nabi itu ada 3 macam. Ada berapa? Satu, perkataannya, dawuh-dawuhnya oleh Rasulullah, namanya sunnah qauliyah. Apa? Rasul bersabda, sunnah qauliyah namanya. Nomor 2, kelakuannya Rasulullah, carane wudu, carane sholat, cara nerima tamu, cara bergaul dengan masyarakat, cara memimpin. Kalau lagi gembira seperti apa, kalau lagi marah seperti apa, kalau lagi sedih seperti apa, semua kelakuan Rasulullah menjadi sunnah, namanya sunnah fi'liyah. Apa? Yang tadi sunnah apa tadi? Qauliyah. Sekarang ada lagi 3, yang ketiga, sing ngendikan bukan Rasulullah, sing lakoni bukan Rasulullah, tapi oleh Rasulullah dibenarkan, maka menjadi sunnah, namanya sunnah takririyah. Apa? Contoh, sahabat Bilal wudu, setelah wudu sholat 2 rakaat. Rasulullah malah tanya, coba Rasul malah bertanya, sholat apa Bilal? Sholat apa Bilal? Ba'diyah wudu ya Rasulullah. Benar Bilal, benar. Jadi Sayyidina Bilal orang pertama kali lakoni sholat 2 rakaat setelah wudu, namanya ba'diyah wudu, dibenarkan oleh Rasulullah.
maka menjadi sunnah. Sunnah apa? Bukan bid'ah, bukan. Itu yang lakoni, kelakuan, perbuatan. Yang kedua, perkataan. Si ngomong jujur Rasulullah, tapi dibenarkan, maka menjadi sunnah. Suatu ketika Rasulullah baru saja selesai ngimami sholat subuh, jamaah masih penuh tapi pun selesai sholat subuh. Tiba-tiba ada seorang penyair datang, namanya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Siapa? Alah, susah tak biasanya Toto Sukardi Solikin. Tiba-tiba Ka'ab memuji-muji Rasulullah panjang. Sepenting. Innar rasulah la sayfun yustadha'u bihi muhannadun min suyufillahi maslulu fi usbatin min quraisyin qala qailuha bibati makata lamma aslamu zulu zalu fama zala ankashun wala kusufu indal liqa'i wala milun ma'azilu samul aranini abtalun labusuhumu bin nasi dawuda fil hayja sarabilu la yafrahuna idha nalat rimahuhumu qawman walaysu majazi'a idha nilu la yaqa'uttanu illa fi nuhurihimi wa malahum an hiyadil mauti tahlilu. Sungguh engkau Rasulullah orang hebat, engkau pemimpin yang sukses, bagaikan pedang tajam made in India yang berhasil memisahkan antara hak dan batil, antara kebaikan dan kezaliman, antara kebenaran dan kesesatan. Engkau datang dari suku Quraisy kota Mekah, diikuti oleh para pengikut yang gagah berani, para sahabatnya berakhlak mulia. Walhasil Rasulullah dipuji-puji. Paham? Rasulullah tidak melarang. Ojo muji-muji aku, bid'ah, boten. Yang muji-muji saya, bid'ah, nggak ada itu, enggak itu. Malah Rasulullah tersenyum, kemudian memberi hadiah selimut yang sedang dipakai. Lagi kemulan selimutnya bergaris-garis di pasar Sidoarjo, orang itu saya ulah, made in Cina. Spray yang garis-garis. Lah selimut bergaris-garis itu bahasa Arabnya burdah. Apa? Selimut polos bahasa Arabnya batoninya. Muttaqiina ala furushim batainuha min istabraq. Penduduk surga, ahli surga duduk di tempat duduk seme-leme adalah selimut polos dibikin dari istabraq. Itu batainuha, selimut polos. Kalau selimut keluar bahasa Arabnya apa? Burda. Yang tidak percaya, yang ragu-ragu, ayo pergi dengan saya ke Turki, Istanbul, masuk Museum Topkapi, masih ada selimutnya Rasulullah yang diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair setelah memuji-muji. Masih ada tuh. Ini fakta namanya. Fakta bahwa muji-muji Rasulullah tidak dilarang. Masih ada faktanya tuh. Ayo ke Turki kalau nggak percaya. Tiga tunggu dewe. 40 juta bola balik. Saya udah 4 kali ke sana, lihat selimutnya Rasulullah itu. Setelah itu, setiap ada qasidah yang isinya memuji-muji Rasulullah dinamakan qasidatul burdah. Apa? Ada 4 jilid dikumpulkan oleh Syekh Yusuf An-Nabhani. Tapi yang terkenal yang datang ke Indonesia, ke Sidoarjo, buh jenengan apa tamboten? Burdah karangan Syekh Abu Sa'id Muhammad Al-Busiri, orang Iskandariyah, muridnya Syekh Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas Al-Mursi muridnya Syekh Abil Hasan Asyadili. Asyadili muridnya Syekh Abdus Salam bin Masih. Abdus Salam bin Masih muridnya Syekh Syuaib Abu Madjan Al-Ghauth. Muhammad Al-Busiri sakit stroke 1 bulan, ora iso tangi. Suatu malam mimpi jumpa Rasulullah. Panjenengan sering mimpi jumpa Rasulullah? Jawab, panjenengan sering mimpi jumpa Rasulullah?
Jumpa pocong. Ya Rasulullah, kula sakit, gak bisa bangun sudah 1 bulan. Saya punya nazar, minta izin, saya punya nazar akan menggubah syair qasidah yang isinya muji-muji panjenengan. Yang izin, ya silakan. Ya saya izinkan. Seminggu ngimpi maneh, ketemu maneh, sudah selesai Rasulullah. Coba baca, saya ingin dengar. Dibaca. Setelah selesai membaca, fatabassama sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah tersenyum mendengar pujian itu. Wa radhiya anhu, rela, dipuji rela, seneng lah, seneng. Wa masaha jasadahu, Rasulullah ngusap-ngusap badannya Syekh Al-Busiri, fata'affa fauran, sesuk waras isu mlaku maneh. Percaya mboten? Ngimpi jumpa Rasulullah, loro dadi waras diusap-usap Rasulullah, percaya mboten? Ndih, qasidah endi apal mboten? Sing apal melu aku ayo, sing apal. Amin tadzakuri jiranim bidhi salami, mazatta dam'an jara min muqlatin bidami, am habbatir rihu min tilqa'i kadhimatin, wa aumadal barku fi dhalma'i min idami. Sing apal melu aku yuk. Orang sing apal. Fama li 'ainayka in qul takfu fahamata, wa ma li qalbika in qul tastafik yahimi, ayahsabu sabbu annal hubba munkatimu, abaina munsajimin min huwa muttarimi, laulal hawa lam turid dam'an ala talali, wala arita li dzikri bani wal alami, fa kaifa tunkiru hubban ba'da ma syahidat bihi alaika udulud dam'i was saqami. Sing apa dangdut tah? Dangdut apa? Ayo bareng ayo. Ini dangdutan yuk. Amin tadzakuri jiran bidhi salami wa zatta dam'an. Artinya kenapa engkau selalu menangis tiada henti-hentinya sampai air matamu bercampur darah? Apakah engkau lagi kangen, rindu kepada perempuan yang ada di dusun Dhi Salam? Atau karena engkau teringat suatu hari panas, angin bertiup kencang di desa Kadhimah? Atau engkau teringat suatu malam gelap gulita berkilat di desa Idham? Kenapa kamu kurus kering, gak enak makan, gak enak tidur, nangis terus? Pasti kamu lagi mabok cinta. Pasti kamu lagi mabok. Jawabnya, na'am sarataifu man ahwafa arraqani, wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami, ya laimi fil hawal udri ma'diratan minni ilaika walau ansafta lam talumi. Naam, memang benar, saya lagi mabuk cinta, lagi rindu, lagi kangen seseorang, sampai rasa kangenku menjadi penyakit. Tapi kalau kalian tahu siapa yang sedang ku kangeni, pasti kalian akan memakluminya. Siapa sih yang kamu kangeni? Siapa? Sampai nangis terus bercampur darah. Yang sedang ku tangisi, yang sedang ku kangeni adalah Muhammadun Sayyidul Kaunaini wattaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami, nabiyunal amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wa la na'ami, huwal habibul ladzi likulli haulim minal. Wis ikutan apa? Ikutok wis. Da'a ilallahi fal mustamsikuna bi hablin ghairi munfasimi, faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi, falam yudanuhu fi ilmin wala karami. Yang sedang kurindukan, yang sedang kutangisi adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Arabi wal Ajam, Sayyidul Insi wal Jin, Sayyidul Alamin Mulki wa Alamin Malakut, Sayyidul Dunya wal Akhirah. Dialah Nabi kita yang kuharapkan pertolongannya setiap kita ada problem, kesulitan atau muskilah besar apapun, hanya Rasulullah yang kita harapkan syafaatnya.
Percaya mboten? Rasulullah samun wafat, sudah meninggal, masih bisa memberi pertolongan kepada kita. Percaya mboten? Yang percaya pasti min ahli syafaati Rasulullah. Yang tidak percaya pasti mahrumuna ali syafaat. Yang enggak percaya pasti enggak akan dapat syafaat. Enggak percaya. Paham betul? Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfar lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Ayat piro, surat opo, golek ono dewe, pasti Quran itu pasti wonten. Orang yang banyak dosanya, seperti saya contohnya, orang banyak dosanya datang kepada Rasulullah, istighfar di depannya Rasulullah, dan Rasulullah pun ikut memohonkan ampun untuk orang itu, maka Allah pasti, nyelam taukid, lawajadullah, Allah pasti mengampuni dosanya orang itu. Jenengan umroh, ziarah ke Madinah, istighfar di depan Rasulullah atau di sebelahnya itu syaratnya Rasulullah ACC betul dukung nggih Allah nggih ampun niki umat kula teng Sidoarjo niki tulangan niki jenengan ampun ya Allah. Syaratnya Rasulullah ikut mendukung, maka Allah pasti mengampuni dosa kita. Itu berarti Rasulullah diberi hak menolong siapa saja yang ia kehendaki. Percaya mboten? Ada yang ngomong ayat itu ketika Rasulullah masih hidup. Rasulullah masih hidup, belum mati, datang istighfar, Rasulullah mendukung. Nah, ya ampun itu, sekarang udah mati, gak bisa nolong. Kata siapa ente? Allah membaca sholawat datang kanjeng Nabi, malaikatnya pun baca sholawat datang kanjeng Nabi, dan kita diperintah baca sholawat salam datang Rasulullah. Itu ketika masih beliau hidup saja atau sampai sekarang? Ayo. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Allah dan para malaikatnya membaca salawat untuk Nabi Muhammad. Wahai orang beriman, orang Islam, ayo baca salawat dan salam untuk Nabi Muhammad ketika masih hidup saja apa sampai sekarang? Ya sudah sama, itu juga sama. Memberi syafaat juga sampai sekarang, sampai ila yaumil qiyamah. Ada kejadian satu suku namanya suku Mudor. Suku apa? Kecamatan Mudor pun. Semua satu suku Mudor menghina, mencaci maki Rasulullah. Muhammad Majnun, Muhammad orang gila, Muhammad sahir, tukang sihir, yang dibaca itu ngigau itu. Nah, dari mana datangnya tuh? Dari jin barangkali, Quran maksudnya. Rasulullah jeng nyupatani atau ngelaknatilah. Allahumma ja'al sinihim kasini Yusuf. Ya Allah, timpakan kepada suku Mudor peceklik seperti engkau timpakan kepada umatnya Nabi Yusuf, kaumnya Nabi Yusuf. 7 tahun gak ada air, gak ada pangan, gak ada krisis makan lah, krisis pangan, krisis air. Betul Pak, 7 tahun suku Mudor gak ono banyu, gak ono udan, gak ono jagung, gak ono gandum, gak ono beras. Terpaksa datang ke Madinah, rombongan dipimpin oleh kepala sukunya namanya Labid bin Rabi'ah. Siapa namanya? Assalamualaikum Muhammad. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari suku Mudor. Nabi kaget, biasa menghidau, saya kira ini bom apa? Mau apa ke sini? Ada apa kamu sekalian datang ke sini? Jawabnya, atainaka ya khairal bariyati kulliha litarhamana mimma laqina minal azli atainaka nashku hittatan jalla amruha lisab'i sinina waqifina ala mahli atainaka wal adratu dmi lisatuha wa qad dahalat ummus sabiyyi anith tifli
wa alqa bi kaffaihi syuja'u istikanatan minal ju'i sumtan ma yumirru wa ma yuhlih wala syai'a mimma ya'kulun nasu indana siwal handalil amiyyi wal ilhizil fasli fa anta lidunyana wa anta lidinina tu'ammalu lidunya wal akhiril fasli lana minka fi yaumil hisabi syafa'atun tuzahzi'u anna wasyafa'atu fil ahli. Rasulullah ngendikan, ada apa kamu kesini? Jawabnya, atainaka ya khairul bariyah litarhamana. Kami datang kepadamu wahai orang paling mulia di muka bumi ini agar engkau merahmati kami. Paham betul? Paham betul? Paham tidak? Agar engkau merahmati kami. Ini orang minta rahmat sama siapa? Sama Rasulullah. Nabi tidak melarang. Jawab gini, jawabnya gak gini nih. Jangan minta rahmat sama saya, musyrik, sesat. Kalau minta rahmat sama Allah, jangan sama saya, kan itu ya? Boten, enggak jauh gitu, enggak. Kami datang kepada mengadu, 7 tahun gak ada gandum. Jangan ngadu sama saya, bid'ah, saya kepada Allah. Boten itu, boten. Kami datang kepada meninggalkan garis-garis yang pecah bibirnya karena enggak minum. Ibu-ibu yang sedang menyusui anak ditinggal karena enggak keluar air susunya. Pemuda yang gagah perkasa lebah lunglai karena kelaparan. Wala syai'a mimma yakuluna sendal siwal handal. Tidak ada yang bisa kami makan kecuali rumput yang pahit itu. Maka engkau harapan kami urusan dunia dan urusan agama. Syafaatmu, pertolonganmu kami harapkan wahai Muhammad. Rasulullah juga berdoa, bukan larang, malah Allahumma asqihim ghaitan mughitha wa anzil alaihim minas sama'i ma'an midrara waj'al suqiya rahmatin wa la taj'al suqiya adabin wa la halakin wa la hadmin wa la gharaq. Ya Allah, turunkan hujan untuk suku Mudar, hujan bawa rahmat, hujan bawa barakah, bukan hujan bawa malapetaka, longsor, banjir. Ya Allah, mereka masih di Madinah, di Mudar sana turun hujan besar. Percaya betul? Ada yang tanya pada saya, ente cerita gitu dari mana sih? Dari kitab tarikh. Saya baca kitab tarikh nggak ada tuh. Saya baca kitab tarikh nggak ada tuh cerita itu. Saya tanya, kitab tarikh itu baca apa? Khulasatu Nuril Yakin, yang 65 halaman itu pelajaran buku salawiyah, yang nggak ada pinter. Buat yang ngomong goblok pokoknya Gus Miftah nih goblok. Yang betul wonten pinter. Kalau mau cerita ini, baca kitab Al-Kamil Fit Tarikh dari Imam Ibnul Athir, 13 jilid. Tarikhul Umami wal Muluk karena Abi Ja'far At-Tabari, 10 jilid. Membacanya terjemahan Khulasatu Nuril Yakin. Masya Allah, sombong ya. Pakai dasing gue terjemahan gue nih. SAG biasanya SAG lah. Biasanya, tapi SAG nih mondok pinter deh, SAG mondok tapi SAG tok itu. Masya Allah. Apalagi swasta lah, dosennya sering mencret, dia sering bales. Bayarnya 15 juta di wisuda. Bapak sekalian. Nah, jadi tawassul dengan Rasulullah itu, sekarang saya tanya, tawassul dengan Rasulullah sunnah apa bid'ah? Sunnah apa? Sunnah apa? Takririyah. Apa? Tawassul dengan Rasulullah sunnah, bukan bid'ah. Muji-muji Rasulullah, baca Barzanji, baca Deba, Simtud Doror, Burdah, sunnah apa bid'ah? Sunnah apa? Takririyah. Lah, orang yang berpegang teguh dengan sunnah ketiga-tiganya, kita ini berpegang teguh dengan sunnah yang berapa? 3, qauliyah, fi'liyah, takriyah, namanya ahlus sunnah. Paham boten? Yang jenis ahli sunnah bukan. Karena apa? Berpegang dengan sunnah Rasulullah tiga-tiganya. Boten nggih? Rasulullah juga wafat meninggalkan santri-santrinya, murid-muridnya, sahabatnya. Nah, sahabatnya ini kata sedikit kan, banyak kan? Rasul wafat itu sekitar ya 100.000, 120.000 lah sahabat itu. Baik dari Ansar Muhajirin, Mekah, Madinah, Taif.
100.000 lebih. Lah, peninggal Rasulullah namanya sahabat, kata apa sedikit? Kata. Kita ikut santrinya Rasulullah yang banyak itu, namanya kita ikut wal jamaah. Apa? Contoh, ini contohnya ini, contoh. Waktu Rasulullah hidup, ngimami sholat tarawih 8 rakaat, 8 rakaat. Setelah 8, Rasulullah kondur, masuk kamar, meneruskan sholat malam, teruskan Rasulullah sendirian. Khawatir kalau tarawih menjadi fardu, kalau tarawih diwajibkan oleh Allah. Terus cukup 8. Wong Sidoarjo kuat di 8. Saking merasa Rasul datang panjenengan. Khawatir kalau tarawih diwajibkan, cukup 8. Nah, sawise Rasul mlebu kamar, rusakan sahabat sing jero masjid macem-macem. Ana semulih, potongan Sidoarjo potongane. Leh. Ana sing nambahi 50 rakaat, 1 rakaat, 1000 rakaat. Wonten. Ada sahabat yang qiyamul lail Ramadan 1000 rakaat. Pokoknya enggak seragam lah. Nah, Sayyidina Umar bin Khattab ketika jadi khalifah memutuskan, itu pun musyawarah, tak PDW ora, musyawarah, memutuskan bahwa sholat tarawih berjamaah 20 rakaat. Keputusan Sayyidina Umar. Di keputusan Sayyidina Umar tuh benar apa salah? Betul salah, betul? Keputusan Sayyidina Umar tuh benar apa salah? Kita ikut Sayyidina Umar, benar apa salah? Jadi bukan bid'ah, bukan bid'ah. Ono mana? Waktu Kanjeng masih urip, masih gesang, masih wonten, Quran tidak ditulis. Kenapa? Karena semua sahabat hafal Quran, gak butuh tulisan. Ayo kuliah hafal kulhu, falak, nas, kulo hafal, butuh tulisan kulo. Nggih, jenengan apa Al-Fatihah kan nggih? Al-Fatihah apa kan? Butuh tulisan mboten? Enggak butuh tulisan. Sahabat hafal Quran kabeh, ora butuh tulisan. Setelah Islam berkembang, tidak mungkin orang Islam semuanya hafal Quran. Enggak mungkin. Maka Quran harus ditulis dengan lengkap sempurna. Sahabat sepakat, Sayyidina Abu Bakar, Khalifah Abu Bakar membentuk tim penulis Al-Quran 10 orang. Ketuanya sahabat Zaid bin Thabit, anggota Ubay bin Ka'ab, Ibn Mas'ud, Muawiyah, Ibn As, Sayyidina Ali, anggota itu. Diambil dari mana? Dari hafal sahabat. Ayo hafal, baca semua, baca. Yang punya tulisan bawa, ada yang punya Baqarah, ada yang punya surat Kahfi, ada yang punya Yasin. Ayo bawa tulisan, bawa. Ditulis, disebarkan ke kota-kota Kufah, Basrah, Baghdad, Damaskus, Palestina. Lama-lama satu dan yang lain baca Qurannya gak podo, bertentangan. Maka ketika zaman Sayyidina Utsman, beliau berpikir bahaya ini kalau dibiarkan begini. Memutuskan Quran ditulis ulang. Quran dari kota-kota kumpulkan, bawa ke Madinah semuanya. Tulis ulang. Dan tulis ulang jadi satu, yang lain bakar. Yang lain bakar. Yang sudah resmi ditulis oleh zaman Sayyidina Utsman, bagi-bagi kota-kota. Sampai sekarang namanya Mushaf Utsmani. Ngoten nggih? Quran bukan tulisan kan? Mushaf Utsmani ngoten nggih? Itu artinya mushaf yang ditulis atas perintah Sayyidina Utsman. Ora paham, dikira Utsman didol baso nang Sidoarjo niku. Didol apa? Rawon. Mushaf yang ditulis resmi zaman Khalifah Utsman, bukan tulis Mushaf Utsmani. Nah, yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman nulis Quran itu benar atau salah? Kita memanfaatkan baca Quran Mushaf Utsmani itu bukan tulisan Kanjeng Nabi, bukan tulisan zaman Kanjeng Nabi, bukan tulisan zaman Sayyidina Utsman. Benar apa salah kita ikut itu? Sunnah apa bid'ah? Maka kita namanya wal jamaah. Paham? Jadi kita ikut sunnah Nabi yang 3 macam, ahli sunnah. Kita ikut sahabat Kanjeng Nabi, namanya wal jamaah. Maka kita namanya ahlus sunnah wal. Paham betul?
Kalau panjenengan paham, bisa nggak terang kepada orang lain yang nggak datang? Bisa menjelaskan kepada orang lain. Kalau hasil itu kena, sudah tuh ngene dulu. Sakit badan. Nah, setelah berkembang zaman, muncullah beberapa ilmu-ilmu pengetahuan. Ya Allah, zaman Kanjeng Nabi betul-betul ilmu. Ada orang menyempurnakan tulisan Quran. Quran yang ditulis Sayyidina Utsman itu, kulon betul sakit bocor. Saya punya fotokopinya di rumah, punya fotokopinya. Gak bisa baca. Titik betul nonton. Ba, ta, nun, ya, kau titik kayak. Jim, ha, ho, podo, dal, sami. Sahabat apal Quran kabeh, orang butuh titik lah. Maka setelah umat Islam bertambah berkembang, butuh disempurnakan tulisan Quran. Maka ada seorang namanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Sopo? Wad'un nuqat al huruf. Bikin titik. Batik si jengisor, tatik orang duwur, tatik piro. Tapi roh. Telu duwur jim, siji tengah ha, non titik ho, duwur siji, dan seterusnya. Mulai orang gampang baca Quran surat titiknya. Tapi timbul juga setelah umat Islam semakin banyak melebar, masih kesulitan sholat titiknya. Maka ada seorang imam namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Apa? Orang cerdas belas ini namanya. Sarapan ampas kelapa jalan, ampas kelopo jalan sarapan ini. Kelopo peres santannya masih di dahar. Aduh, bikin jadi otak nih. Sarapan itu susu, madu, jahe merah, telur. Cerdas itu nanti. Ada orang bikin menyempurnakan tulisan Arab, menyempurnakan tulisan, bikin syakel. Namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Bikin apa? Fathah, domah, kasroh, fathaten, domaten, kasroten, tasdid, sukun. Paham? Wes enak baca Quran gampang saiki. Itu tahun 170 nih. Mohol niku. Orang masih banyak orang baca Quran salah. Orang Banyumas, ada orang Banyumas guys ya. Banyu Purwokerto, Banjarnegara, Purbalingga, Kebumen, ngantos sekarang, ngantos saiki, innallaha wasi'un ngalim. Kalau panggil saya Kiai Sangit ngakil, insyaallah. Al-Sunnah wal Jamaah. Kiainya lho, kiainya sing ngomong tadi betul orang awamnya bukan kiainya. Kiai Sangit, Kiai Sangit, kiainya itu. Maka keluarnya suara dari tenggorokan salah. Apa itu apa? Makhraj, apa? Keluarnya suara dari tenggorokan. Ada ulama yang berjasa besar menggagas ilmu tajwid tilawatil Quran, memperbaiki baca Quran. Siapa itu orangnya? Abu Ubaid Qasim bin Salam. Sopo? Dulu mana lali lah. Tahun 224 bikin ilmu tajwid, idhar, idgham biguna bigaruhunna, ikhfa, iqlab, qalqalah, mad lazim, mad tabi'i, majaiz, huruf halak, huruf mad. Allah, di agama lain enggak ada itu. Di agama lain tidak ada ilmu itu. Paham? Ya. Jasanya ulama. Waktu zaman Kanjeng Nabi mboten wonten ilmu tajwid. Jadi ilmu tajwid bid'ah apa sunnah iku? Bid'ah apa sunnah? Bid'ah. Kanjeng Nabi mboten wonten bid'ah itu. Zaman sahabat mboten wonten zaman sahabat. Bid'ah. Tapi bid'ah hasanah. Bid'ah apa? Tidak semua bid'ah itu jelek, tidak semua bid'ah itu dolalah. Bid'ah memang baru ada tahun 224 zaman sahabat mboten wonten. Jadi kita ini jangan gampang ngomong bid'ah. Ilmu pengetahuan lahirnya zaman tabi'in dan tabi'it tabi'in. Pun zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz tahun 99 Hijriah, beliau sangat prihatin banyak hadis palsu. Kalau Rasulullah bohong, ngapusihu. Maka Khalifah Umar bin Abdul Aziz tahun 99 Hijriah memanggil salah satu ulama namanya
Syihabuddin Roma Hurmuzi. Sopo? Syekh, bisa anda bikin ilmu untuk dijadikan metode menyaring, menseleksi berita hadis mana yang benar, mana yang enggak benar? Insya Allah saged. Seminggu jadi lapor khalifah, udah jadi ilmunya. Namanya apa? Mustalahil hadis. Gimana isinya coba? Hadis sahih kalau syaratnya ada 4 terpenuhi. 1, antara guru dan murid muttasil, ketemu. Seperti saya mengatakan, misalkan saya mengatakan kata Gus Dur sahih karena saya ketemu dengan Gus Dur. Yang saya mengatakan kata Mbah Hasyim enggak sahih, saya enggak ketemu Mbah Hasyim. Harus ketemu antara murid dan guru. Gurunya harus dobit, nomor 2. Gurunya harus hafalannya cerdas, enggak pernah lupa. Berjaringan gampang lupa dulu enggak ngapain. Nomor 3, gurunya thiqah. Tidak pernah melakukan hal kecil yang bisa merendahkan martabat, seperti mencuri sendal di masjid. Gurunya enggak pernah. Nomor 4, adil gurunya, baru sahih. Kalau kurang 1 syaratnya hasan, kurang 2 syaratnya dhaif, dhaifnya mauquf, maqtu, munqati, mursal, muallal, mungkar. Ayo sapa sing gawe? Sahabat, bukan ulama. Namanya siapa? Namanya siapa? Syihabuddin Roma Hurmuzi. Dipanggil Romi, dipanggilnya ketua P3 tapi itu. Ada lagi orang baca Quran salah. Wa annallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih. Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi Rasulullah. Salah. Yang benar bacanya wa annallaha bari'um minal musyrikin wa rasulah. Allah tidak melindungi orang musyrik dan Rasulullah pun tidak melindungi orang musyrik. Kalau baca wa rasulah, Allah tidak melindungi orang musyrik, Rasulullah pun tidak melindungi orang musyrik. Wa rasulah. Kalau wa rasulih, Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi Rasulullah. Lahirlah ilmu nahwu. Ilmu nahwu yang menggagas namanya Imam Amr bin Kumbur. Siapa? Yang terkenal panggilan Imam Sibaweh. Baru ada terminologi mubtada, khobar, ismu kana, khobaru inna, naibul fa'il, fa'il naibul fa'il, maf'ul bih, maf'ul mutlaq, maf'ul ma'ah, hal, tamyiz. Paham? Sunnah apa bid'ah itu? Ada orang menganalisis indahnya Al-Quran. 1, dari sisi kandungan maknanya. Luar biasa mana? Al-Quran itu luar biasa. Tidak ada 1 kata pun yang kosong, omong kosong nggak ada. Semua punya arti. Lahirlah ilmul ma'ani. Apa? Dilihat dari sisi bagaimana Quran menjelaskan, memaparkan penjelasan, menerangkan, sangat enak, sangat mudah, sangat gamblang. Lahirlah ilmul bayan. Apa? Dilihat dari indahnya redaksi Quran, ada metafor, majaz, ada isti'arah, ada kinayah, maka indah sekali bahasa Quran itu. Namanya ilmul badi'. Apa? 3 ilmu tadi, ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badi', namanya ilmul balaghah. Apa? Yang ngarang namanya Amr bin Ubaid. Siapa? Dan melalui lah, melalui. Jadi bid'ah apa sunnah ibu? Nah, demikian pula itulah ilmu pesantren yang masih mempertahankan pelajaran-pelajaran itu adalah pesantren. Ilmu pesantren udah males. Yang penting Rohul Bukhari dari kalender. Sebentar saya tanya Rohul Bukhari, jilid berapa ya? Halaman berapa ya? Waduh, maaf, saya ngambilnya dari kalender. Dari tadi kita ngomong Rohul kalender selesai, nggak usah Rohul Bukhari. Gayanya Rohul Bukhari dari kalender. Berarti dia Rohul kalender, bukan Bukhari, bukan. Monggo, pesantren kita dukung, kita pertahankan ila yaumil sebagai al-hisnul hasin, benteng yang kokoh mempertahankan nilai-nilai agama ahli sunnah wal jamaah. Di antara budaya kita adalah baca maulid tiap malam Jumat, akikah,
anaknya lulus sekolah, pangkatnya munggah, dagangnya laris, omae jadi, anak wajono sing lamar. Ayo baca maulid nggih. Nggih. Dalam kesempatan apa saja kita baca maulid. Ya Allah, luar biasa itu. Insya Allah kita mendapatkan barokahnya baca maulid. Pasti itu, malah pasti yakin nggih. Terserah mau berjanji, mau debat, undang kiai rois syuriah, khatib syuriah, jangan disediani kitabnya. Syuriah harus hafal berjanji. Kalau masih baca nggak hafal, jangan diamplopin. Pulang suruh naik gojek, nggak usah diantar. Paham betul? Syuriah itu harus hafal berjanji, debat, burda, khutbah Jumat, khutbah nikah, khutbah gerhana, talqin, satu kali jalani, tahlil, udah hafal-hafalan. Kalau nggak hafal, jangan diamplopin. Kenapa? Kenapa saya ekstrim begini? Karena itu milik kita, kepunyaan kita. Kalau bukan kita yang hafal, apa Wahabi suruh ngapal? Kalau kita orang NU nggak hafal berjanji, apa Wahabi Salafi yang suruh ngapal? Yang nggak doyan. Yang harus hafal siapa? Kita. Ayo, Rois Syuriah, Khatib, televisi betul betul hafal nggak apa-apa. Khatib Syuriah barang, Rois Syuriah harus hafal berjanji. Panjenengan ngundang Rois Syuriah, ojo disediani kitabe. Ngundang Rois Syuriah masuk berjanji, ojo disediani kitabe. Buang. Mimbar masjid ojo diwai buku khutbah. Kalau Rois Syuriah masih mau khutbah, ojo di mana? Oh, perbedaannya SAG kalau kiai. Ya, lulusan Nirboyo, Tebuireng, apa? Sidogiri, masa khutbah pada SAG moco. Masjid jangan diberi buku khutbah di mimbar. Biar kiai suruh khutbahnya apal-apalan. Paham boten? Siap? Monggo, apal berjanji. Wa amma ta'ifad'u thaqifan falam yuhsinu bil ijabati qira wa ghrabi sufaha wal abida fasabbu bi sinatin badiyah wa ramawhu bil hijarati hatta khudibat bid dima'i na'la. Thumma 'ada ila Makkah hazina fasalahu malakul jibali fi ihlaki ahli hadhihi al-'asabiyyah faqala inni arju an yukhrijallahu min aslabihim man yatawalla atirillahumma qabrahul karim syadiyyin min salati wa taslim Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Hafal gitu. Nasab Nabi Muhammad, ayo kita hafal. Siapa Nabi Muhammad itu? Muhammad, ayo melu bareng yuk, melu bareng. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Wajib hafal tokoh Adnan, wajib hafal sampean. Terus ya syukur hafal. Adnan bin Ad bin Udad bin Hamaisa bin Salaman bin Banat bin Hamil bin Qidra bin Ismail bin Ibrahim bin Azar bin Taroh bin Nahur bin Syaruh bin Arhu bin Falil bin Abir bin Al-Fahsad bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Matusalih bin Akhnuh bin Hormuz bin Idris bin Mihayil bin Qinan bin Anush bin Syith bin Adam alaihissalam. Jadi leluhurnya Nabi Muhammad jelas betul. Jangan keras. Leluhurnya Nabi Muhammad jelas betul. Leluhurnya panjenengan. Leluhurnya panjenengan jelas. Ayo sebut 10 ayo. Bahas 10 sama saya. Leluhurnya Kanjeng Muhammad jelas dan dijaga oleh Allah. Hafizul ilahu karamatan li Muhammadin aba'ahul amjada saunan lismihi tarakus sifah hafalam yusibhum aruhu min adami wa ila abihi wa ummihi. Allah menjaga leluhurnya Nabi Muhammad dari Adam sampai ayahnya dan ibunya. Dijaga dari apa? Tarakus sifah. Tarakus, tidak ada yang berbuat zina.
Mbak Kanjeng Nabi kula sebut namanya wau, tidak ada seorang pun yang berbuat zina. Kenapa? Karena Allah menciptakan Nur Muhammad 2000 tahun sebelum menciptakan Nabi Adam. Setelah Allah menciptakan Nabi Adam, Nur Muhammad diletakkan di tulang rusuknya Nabi Adam, terus mengalir pindah-pindah ke anak-anaknya sampai bapaknya kakeknya Syekh Abdul Muthalib, mukanya terang benderang, pindah ke putranya Syekh Abdullah, mukanya padang terang, masuk ke rahimnya Siti Aminah. Saratun sara nurun nubuwati fi asariri hurarihimul bahiyah wa badara badruhu fi jabini jaddihi Abdul Muthalib wa ibni Abdillah. Nur Muhammad mengalir dari Adam sampai ke kakaknya Abdul Muthalib, pindah ke putranya Abdullah, masuk ke rahimnya Siti Aminah. Lahir Nabi Muhammad, fawlida sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamamih. Nabi Muhammad lahir bagaikan bulan purnama. Sallallahu ala Muhammad sallallahu wasallam, sallallahu ala Muhammad ya Rabbi sholli wasallim. Waktu Nabi lahir, omai Siti Aminah padang, burung listrik. Orang semua menyaksikan. Abu Lahab dari kejauhan melihat, iki omai Aminah ono apa padang. Abu Lahab perintah budaknya, namanya Thuwaibah. Siapa namanya? Coba Thuwaibah, lihat rumahnya Aminah ono apa sih? Oh padang. Tidak lama Thuwaibah datang, majikan, Siti Aminah melahirkan bayi laki-laki, sudah dikasih nama Muhammad. Dari mukanya bayi itulah Siti Aminah rumahnya terang benderang. Dari mukanya bayi itulah datangnya nur, cahaya yang luar biasa. Abu Lahab senang, gembira. Saya senang sekali lahir ponakan Muhammad, bersinar membawa keajaiban luar biasa. Thuwaibah, mulai sekarang kamu bukan budak, bebas. Syukuran aku syukuran. Kalau nanti merdeka sudah kamu, seperti saya merdeka. Itu nanti di akhirat Abu Lahab masuk neraka selama-lamanya, tapi setiap hari Senin dikeluarkan dari neraka. Setiap hari Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, rokok maneh. Senin lintas maneh. Selasa jeblos sekali lagi, selama-lamanya seperti itu. Idza kana hadza kafiran ja'a dammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil itsnaini daiman yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmad famadhannu bil 'abdi alladhi kana umruhu li ahmad masruran wa mata muwahhida. Abu Lahab kafir, engkau bakal di akhirat masuk neraka jahim sesuai dengan nas Quran. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Gak pasti masuk neraka itu. Tapi konon ata anna fil masjid daiman, setiap hari Senin selama-lamanya daiman yukhaffaf 'anil azab, dikeluarkan dari siksaan neraka. Kenapa? Lisururi bi ahmada, karena gembira lahirnya Nabi Muhammad sekali. Berapa kali? Sekali. Famadhannu bil 'abdil ladzi kana umruhu lihmada masruran wa mata muwahhida. Maka seperti apa pahalanya orang Sidoarjo, orang NU yang selama hidupnya selalu baca maulid, pasti min ahli syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Percaya mboten? Maka marilah kita jalankan, syiarkan, ramaikan pesantren Bumi Salawat ini yang pertahankan selalu membaca selawat kepada Rasulullah, tanda bahwa kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham boten? Cekap nonton nggih. Cekap sekian saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Syukron wa dumtum fil khair barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.